Baiklah petambak Indonesia dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan membahas yang pertama adalah memilih tekstur pakan yang baik. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua adalah cara sirkulasi air yang benar agar ekosistem di dalam perairan petak tambak kita tidak terguncang atau terganggu. Yang ketiga, pembahasan terakhir adalah pada bulan berapa sih budidaya udang yang baik. Terus simak video saya sampai selesai. Oke, baiklah petambak Indonesia. Pada pembahasan pertama adalah bagaimana cara memilih pakan udang yang benar. Nah, di depan Anda, saya menggunakan dua merek pakan, yaitu Matahari Sakti dan juga Evergreen 922. Ini ukuran 3S, dan juga MS ukuran 3S. Nah, ini sama-sama dengan ukuran yang sama. Nah, dalam hal ini saya tidak menyatakan bahwa persaingan antara kedua pakan ini, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa letaknya di mana baik pakan Evergreen atau di mana baik pakan MS, dan pada DOC berapa kita perlu memberikan letaknya, apakah diberi pakan Evergreen ataupun diberi pakan MS. Mohon maaf, ini hanya sekedar edukasi, tidak menjelekkan produk-produk yang lain, karena kedua pakan adalah pakan SNI, sama-sama memiliki keunggulan masing-masing dengan tekstur-tekstur yang mungkin berbeda. Nah, baiklah petambak Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang pakan Evergreen. Ini ukuran 3S. Nah, bisa dilihat seperti ini teksturnya ya. Teksturnya lebih kecil, padat, dan kadar persen debunya sudah tertera di karungnya. Di angka, coba kita lihat di sini. Di sini biasanya tertera kadar debu ya. Kadar abu maksudnya. Abunya ini 14,0%. Saya jelas lagi. Nah, ini kadar abunya 14,0%, air 12%, protein 33% ya, lemak 6,0%, serat kasar 4,0%. Oke? Terlihat ya. Nah, untuk pakan MS yang ukuran 3S. Jadi, kita lihat kandungannya apa saja. Ini agak terbalik, tapi kita masih bisa baca. Untuk kandungan yang 3S ya, ini standarnya 30%. Lemak ya, ini 6%. Fiber atau serat ini 3%. Abu dia 13%. Jadi kandungan abunya hampir lebih besar dari pakan Evergreen. Evergreen kandungan abunya 14%, dan MS kayak Hoji kandungannya di 13%. Nah, kita lihat bentuknya ya. Kita lihat bentuknya. Ini adalah pakan Matahari Sakti. Dia lebih besar dibanding dengan pakan Evergreen. Nah, sudah saya siapkan di pinggir kolam, kita bisa simak perbedaan dari kedua pakan tersebut. Oke, baiklah kawan-kawan petambak Indonesia dimanapun Anda berada. Bisa dilihat, ini tekstur lebih hijau ya. Ini mohon maaf, karena saya baru main debu ya. Ini teksturnya lebih kehijauan, dan ini agak kekuningan. Nah, kedua pakan ini memiliki ukuran berbeda. Bisa dilihat ya kawan-kawan. Ini ukurannya untuk 3S. Merek pakannya ini. Dan untuk 3S merek pakan tersebut lebih kecil. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwa ini adalah pakan Evergreen yang saya tunjuk ya. Ini Evergreen dan ini Matahari Sakti. Keduanya baik. Untuk kadar abunya, Evergreen di 14% ya. Untuk kadar abu yang ada di MS adalah 13%. Nah, dalam hal ini, saya biasanya memakai pakan MS DOC 1 sampai dengan DOC 30 hari.
Setelah DOC 30 hari, saya akan pindah pakan menjadi evergreen sampai dengan DOC 50 hari. Kenapa saya mengganti pakan? Alasannya seperti ini. Untuk evergreen sendiri tidak memiliki pakan yang kecil. Dia standar di 9221 kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah sebut. Dia tidak ada crumble yang untuk DOC kecil. Kalau untuk MS, dia punya crumble atau ukuran pakan sangat kecil. Biasanya kita pakai irawan ya, tetapi karena irawan jauh dari sini, akhirnya kita pakai matahari sakti. Nah, ini matahari sakti, lihat, bisa dilihat teksturnya. Nah, ini adalah evergreen. Nah, jadi Anda boleh memilih dan nanti Anda akan menemukan jawaban. Dalam hal ini saya tidak menjelekkan pabrikan pakan, tetapi Anda bisa pilih sendiri sesuai dengan selera Anda. Untuk tingkat proteinnya sama-sama di angka 30. Proteinnya lebih besar evergreen. Evergreen di angka 33%. Kalau matahari sakti di angka 30%. Untuk harga juga selisih 1.000 per kilo ya. Bisa dilihat. Jadi saya menggunakan pakan matahari sakti dari DOC 1 sampai DOC 30. Setelah itu saya gunakan evergreen dari DOC 30 ke DOC 50. Nah, nanti saya akan kembali lagi ke matahari sakti di DOC 50 sampai finish. Karena matahari sakti pakannya lebih besar-besar ya. Dan juga kalau untuk udang dengan DOC tua, saya tidak membutuhkan terlalu banyak protein. Dan juga harganya lebih hemat. Jadi pembahasan pakan seperti itu ya. Jadi bukan membahas jelek atau tidaknya, tetapi yang saya gunakan adalah saya menggunakan 2 pabrikan pakan. Nanti mungkin kawan-kawan bisa komen ya apabila keterangan saya kurang cukup jelas, jadi bisa komen di kolom komentar. Melanjut ke pembahasan yang kedua adalah sirkulasi air yang benar. Nah, perlu diketahui kawan-kawan, saat ini hari sudah menunjukkan pukul 18.30. Ini sudah terlihat ya, sudah gelap. Nah, saya tidak pernah memasukkan air di siang hari. Alasannya pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Nah, untuk penambahan air ini saya lakukan pada saat DOC udang sudah 40 hari ke atas. Ini akan saya lakukan setiap hari. Dengan membuang 10 cm dan menambah 10 cm. Tetapi untuk tingkat penambahannya itu saya menggunakan pipa 1,5 dim. Alon-alon saja, pelan-pelan saja. Karena kalau kita menggunakan pipa yang besar ataupun volume airnya besar dan cepat mengisi air sebanyak 10 cm, yang saya takutkan udang terlalu cepat beradaptasi. Nah, kalau kita menggunakan pipa 1,5 dim, ini kan menambahnya secara perlahan-perlahan, ini tidak akan menyebabkan udang stres. Kenapa saya lakukan demikian? Karena saya tidak sipon. Saya tidak sipon, kecuali saya sipon membuang dari cangkang moltingan. Jadi kalau tiap hari saya buang selama 5-10 menit, maka airnya akan berkurang sebanyak 10 cm. Karena ukuran tambak saya ini ukuran tambak 350 meter ya. Tetapi pipa pembuangan saya ini adalah 8 dim. Nah, jadi pipa pembuangannya besar, tekstur tambaknya melengkung. Jadi apabila saya buang, otomatis lumpur dan amoniaknya sudah hilang. Jadi saya tidak perlu sipon. Tetapi hal ini dilakukan untuk tekstur tambak yang benar-benar sudah baik. Jadi saya lakukan terus sirkulasi tersebut. Apabila saya melakukan sirkulasi, maka saya akan memberikan aplikasi. Apa aplikasi yang sangat perlu adalah kita harus memberikan mineral. Jadi semakin tua umur udang, maka kebutuhan mineral semakin banyak. Seperti itu. Nah, baiklah kawan-kawan, kita akan lihat anco ya.
Kita lihat anco. Ini 2 jam pakan ya. Saat ini dewasanya 40. Nah ini sudah tak bersisa ya. Alhamdulillah udangnya sehat-sehat ya. Tadi saya sampling size 137. Langsung kita bersihkan saja. Dan ingat satu lagi, anco tidak boleh bermalam ya. Takutnya berlumut nanti. Anco berlumut nanti susah diangkat. Jadi apabila kita sudah melihat anco ini habis, harus kita langsung bersihkan. Baik, kita akan melihat anco yang kedua di sana. Oke, kita sudah sampai ke anco yang kedua ya. Ini akan kita lihat lagi anco yang kedua. Ini kepadatan 350 per meter dengan tinggi air 120. Saat ini bisa maksimal 150. Ya, agak ngeblur ya. Oke, terlihat udangnya seperti ini, dan pakannya pun sudah habis ya. Langsung kita bersihkan ya, agar tidak berlumut. Jangan lupa kawan-kawan selalu bersihkan anco setelah kita cek anco. Dengan syarat anco sudah habis, pakannya maksudnya. Kalau pakannya belum habis, jangan diangkat dulu sampai kita menemukan jam berapa anconya habis. Nah, baiklah kawan-kawan petani Indonesia, pembahasan yang ketiga adalah kapan sih siklus budidaya yang tepat agar udang kita sedikit tidak menemui kendala. Dan biasanya di bulan-bulan tersebut budidaya kita selalu lancar. Nah, akan saya jawab kawan-kawan. Budidaya bulan yang tepat agar udang kita selalu sehat ya. Ini sudah kita survei dari beberapa musim. Budidaya yang tepat adalah dimulai dari bulan 4 sampai dengan bulan 9. Nah, pada saat itu apabila Anda ingin tebar padat, maka lakukanlah. Karena pada saat bulan tersebut cuaca sangat mendukung. Karena udang sifatnya tidak terlalu senang dengan cuaca dingin. Karena udang hidup di suhu 29 derajat sampai 30 derajat. Nah, jadi pada saat bulan 4 sampai dengan bulan 9, apabila teman-teman mau berbudidaya, itu adalah budidaya yang saya sarankan. Bukan berarti di lain bulan tersebut tidak boleh budidaya. Seperti bulan sekarang kan adalah bulan 11, mau ke bulan 12. Nah, ini teman-teman harus siasati untuk tebaran-tebaran sekarang ini, agar kawan-kawan tidak mengalami kerugian, diupayakan tebar ala kadarnya ya, karena memang bulannya cuacanya sungguh sangat ekstrim dan suhu tidak stabil, curah hujan tinggi dan lain-lain. Jadi bulan yang tepat untuk siklus budidaya yang terbaik ya adalah di bulan 4 sampai dengan bulan 9. Nah, hanya itu yang bisa saya bagi. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, dan video saya buat hanya untuk edukasi, tidak untuk menjatuhkan satu produk ke produk yang lainnya. Tetap semangat dalam budidaya, dan salam satu anco. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.